Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi aydikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Amma ba'du. Kepada para ustadz, para guru, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Pak Ustadz Nasihin, Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, para siswa dan siswi yang akan menjadi kader penerus bangsa, menjadi kader penerus agama, yang mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, kumpul dalam ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam Allah mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita bersama-sama mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin ya rabbal. Ini dari mana dulu ngajinya? Para ibu-ibu diharap tenang ya. Enggak lama kok, paling 2 jam. Sebelum saya sampaikan ini, kita bukan mengaji. Kita tukar pengalaman karena sampai semua ini adalah seorang yang masih dalam tahapan menimba ilmu. Tahapan orang menimba ilmu itu harus kritis, harus selalu berpikir tentang ilmu. Jangan berpikir terus tentang pulsa, data, dipikirkan ilmu. Nah, sebelum saya sampaikan ini, tadi sudah disampaikan. Ini mungkin ada yang kenal saya, ada yang tidak. Rumah saya Margomulyo, kecamatannya Batu Putih. Dekat pasar itu ada gang pesantren, itu rumah saya. Ya di situ. Nah terus mengapa saya diundang di sini saya juga nggak tahu. Yang penting Pak Nasihin ngebel saya suruh ngaji. Bukan ngaji, ini bukan ngaji. Kita tukar pengalaman saja. Terus nama saya sudah disebutkan di muka. Insya Allah di depan tadi sudah disebutkan. Saya dulu menjadi wali murid di sekolah ini. Anak saya yang pertama namanya Ari Farhan Muzaki, itu pernah sekolah di sini. Pada waktu lulusannya anak saya itu pernah terjadi genjotnya ambruk gitu. Itu anak saya waktu itu. Dan saya adalah salah satu wali murid yang paling dablek. Mungkin menurut Pak Guru. Lah, pada waktu itu anak saya itu pernah sekolah di awalnya itu di tempat Pak Nasihin. Jadi beliau pernah menjadi kepala sekolah anak saya. Terus kemudian pindah di Darul Amal. Darul Amal di Metro.
sampailah di tamatan SMP, kemudian 3 tahun di situ, kemudian pindah di sini. Nah terus kemudian posisi sekarang alhamdulillah anak saya itu lahir dari sekolahan ini, tamatan SMK. Dulu Pak kepala sekolahnya saya lupa, saya kenal tapi lupa namanya, Pak Supri. Terus ngukui lah. Nah, sekarang sudah kuliah di Jombang. Dan beliau, anak saya itu sekarang menjadi instruktur PKP pendidikan kader IPNU dan IPPNU. Jadi anak saya menjadi instruktur. Jadi beliau selalu memberikan materi tentang keorganisasian. Dan posisinya alhamdulillah lahir dari sekolahan ini, anak saya bukan tidak jadi apa-apa, tetapi termasuk jadi ketua mahasiswa. Jadi nggak terlalu pinter sebenarnya di sini, tapi taat, cuma itu aja. Nggak terlalu pinter tapi taat. Taatnya bagaimana? Ya disiplin. Waktunya masuk ya masuk. Waktunya nggak masuk ya jangan masuk. Terus yang saya lihat, memang saya menganjurkan kepada anak saya nggak perlu pinter, yang penting disiplin. Karena dengan kedisiplinan itu akan tumbuh seorang karakter, menjadi seorang pemimpin yang masa depannya akan menjadi seorang yang disiplin. Itu anak saya dulu seperti itu. Ini cerita. Jadi kalau mengenai sekolahan ini, insya Allah saya nggak aneh, karena saya juga sering keluar masuk di sini karena pada waktu itu menjadi wali murid. Nah itu ceritanya seperti itu. Para ibu-ibu ini sedang rembuk apa-apa, jual beli ayam, kok ngomong dewi kepiye? Tolong diam sejenak. Terus saya mohon maaf, ini saya pakai sarung. Sarung itu memang ciri khas. Saya tadi itu sama dengan Pak Kepala Sekolah. Saya mau ngambil sarung apa celana gitu. Kalau Pak Kepala Sekolah cuma beda warna, saya mau pakai jas apa enggak gitu. Jadi ya mungkin musim lah ya, musimnya musim cari pemimpin. Jadi kata Pak Kepala Sekolah mau gini nggak boleh, gini nggak boleh, mau gini nggak boleh, gini juga nggak boleh. Tapi kalau seandainya dilarang orang berdoa amin, apa ya dilarang? Ya kan enggak, berarti ada yang boleh. Jadi ketika kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi siswa yang bermanfaat, amin. Itu kan kampanye namanya. Tapi bukan diniati kampanye, itu sebelum kampanye sudah ada. Jadi insya Allah di sini bukan kita bahas masalah itu. Di dalam Al-Quran kita disebutkan tadi, dalam kita pertemuan ini adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari kata peringatan. Peringatan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya warning, itu peringatan. Kalau dalam bahasa Al-Quran falkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengapa kita harus memperingati? Karena peringatan itu agar supaya kita ingat. Peringatan hari pahlawan supaya kita ingat dengan pahlawan. Peringatan hari lahir yang dinamakan ulang tahun supaya kita ingat lahirnya. Kemudian ingat umurnya. Peringatan hari kemerdekaan supaya kita ingat bahwa pada hari ini kita duduk di sini atas jasa para pahlawan. Begitu juga banyak peringatan-peringatan yang lain, memperingati seorang figur pemimpin yang baik seperti Nabi Muhammad. Dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan satu bahan pengingat kita bagaimana sih perjalannya Rasulullah sehingga mendapatkan tongkat yang sampai sekarang ini dipegang oleh umat muslim, yaitu menjalankan ritual yang dinamakan sholat 5 waktu. Ini supaya kita ingat sejarah itu, maka diperingati. Kalau ada bahasa memperingati Isra Mi'raj itu nggak boleh, hukumnya haram, itu salah dalam berpikir. Kalau kita mengingat
perjalanan orang-orang dahulu kemudian kita ingat, kita putar ulang supaya minimal kita generasi-generasi saat ini bisa mengikuti jejak rekam para pemimpin-pemimpin terdahulu. Minimal seperti itu tujuannya, untuk memperingati itu. Maka di dalam bahasa Al-Quran, fazkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, kenanglah, kemudian putar ulanglah, maka sesungguhnya orang yang mengingat jasa-jasa orang terdahulu maka akan membawa kemanfaatan bagi orang-orang mukmin. Ini peringatan. Nah, peringatan pada hari ini adalah memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinamakan Isra? Di dalam Al-Quran dikatakan Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah menjalankan abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, menjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini dinamakan Isra. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang tidak pernah terulang kembali. Dari dulu sampai dengan akhir zaman, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya sekali. Tidak akan pernah terjadi lagi. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan satu peristiwa yang dimana ketika dipikir dengan secara logis tidak akan pernah kita temukan. Tetapi kalau kita berpikir bertendensi kepada tauhid atas dasar kekuasaan Allah, tidak mungkin tidak terjadi. Ini adalah merupakan ujian keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci. Maka dikatakan Isra perjalanan. Kalau kita mengkaji lagi di Al-Quran, di kitab Al-Quran itu perjalanan Mi'rajnya Nabi itu tidak ditemukan. Hanya ada yang dinamakan Mi'rajnya Nabi, dikutip dalam satu kalimat di dalam Al-Quran, wartaki li darajatil ulya. Kemudian ditafsirkan lagi, maka Nabi kemudian dinaikkan kepada satu tingkatan, yaitu derajat yang mulia. Kalau ditafsirkan adalah sampai kepada Sidratul Muntaha atau sampai pada Mustawa. Tingkatan Sidratul Muntaha itu sudah bukan tingkatannya makhluk. Ketika malaikat mengantarkan perjalanan sampai di situ maka akan hancur lebur. Maka karena saking pentingnya amanah ini, maka tidak ada yang bisa mendengarkan kecuali hanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tidak ditransfer, tidak dititip-titipkan seperti wahyu-wahyu yang lain. Tidak melalui COD, tidak melalui kurir, tidak, tapi langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Saking pentingnya amanah ini. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada dua pelajaran pendidikan bagi kita. Yang pertama adalah pendidikan sosial. Pendidikan sosial, maka perjalanannya Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa adalah perjalanan mendatar, hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini adalah merupakan satu pendidikan sosial. Sosial adalah sesuatu yang tumbuh kemudian berkembang di dalam kehidupan bersama. Ini namanya sosial. Maka ada di dalam sila kelima Pancasila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sosial itu adalah sangat penting. Kehidupan sosial kita di masa-masa bae panjenengan dengan kehidupan sosial kita saat ini sangat jauh berbeda. Jauh berbedanya seperti apa? Contoh kecil. Kalau dulu ada orang bikin rumah, itu tetangga kita itu nggak usah diomongin, nggak usah diundang, datang semua bantu.
Kalau sekarang ada tetangga kita bikin rumah, itu jarang kalau nggak dibayar, dia pasti tidak berangkat, maunya dibayar. Itu dulu. Jiwa sosial kita sekarang sudah sangat menurun. Suatu contoh begini saja. Kehidupan sosial sekarang, ketika jenengan bersosialisasi dengan teman, sahabat, atau mungkin banyak orang, maka dia tidak banyak bicara, bahkan dia tidak banyak ngomong, tetapi banyak dia menunduk dan jadinya bergerak. Seolah-olah di hadapan kita orang. Maka ada yang mengatakan bahwa sekarang itu jarang teman kita yang di hadapan kita, tapi lebih banyak teman-teman kita yang ada di media sosial. Lebih yakin dengan orang jauh daripada orang dekat. Banyak jodoh yang diambil itu karena lewat Facebook, lewat WA, lewat yang lain-lainnya. Bahkan sampai sekarang kiai, ustadz sudah tidak laku. Yang lebih laku adalah kita bermain Google. Apa yang tidak bisa ditanya? Mendirikan rumah, piye mbah carane ngedekne omah dina apa? Tampil Senin Pon ger. Itu. Jadi sudah nggak pakai tanya dengan siapa-siapa, cukup di rumah saja, selesai. Maka semakin putus kehidupan sosial kita. Akhirnya dia nggak pernah keluar, nggak pernah bersosialisasi dengan yang lainnya. Ujuk-ujuk ngerti-ngerti wis innalillahi. Meriange karo. Karena apa? Karena sosialnya kurang. Bahasanya dikongkon, bahasanya anak sekarang ya. Anak-anak sekarang itu kalau suruh beli, "Dok, tukokne rokok," bahasane. Pasti dia minta ongkos, enek susuke ora, Pak. Ini karena apa? Kita sosialnya sudah berbeda dengan di masa-masa dulu. Ketika dulu kalau kita disuruh mungkin berangkat. Kalau sekarang jawabannya hari gini kok gratis. Ya kan seperti itu terjadi. Nah inilah semakin hari ini tantangan zaman yang akan sampean hadapi. Inilah zaman-zaman sampean. Tetapi sampean akan menghadapi satu zaman yang mana zaman itu lebih parah dibanding zaman hari ini. Maka kata Rasul, wa fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Di pundak-pundak mulah nasib umat di masa yang akan datang. Makanya hari ini kalau posisi Anda sekarang itu belajarlah yang benar. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh. Karena masa-masa ini tidak akan pernah terulang kembali. Nggak pernah terulang kembali. Lek sampean wong Jawa mbae tukang ngomong ini pesene. Nduk, sekolah sing tenanan. Ojo koyok mbae biyen kuwi ra sekolah. Dadi saiki getun arep neh wis isin wis tuwek. Itu bahasa mereka. Maka zaman sampean juga nanti akan seperti itu. Hari ini sampean dinasihati Pak Guru, hari ini dinasihati orang tua sampean. Koyok wis ora nganggep meneh. Tapi suatu saat pasti jenengan semua yang hadir di sini akan ada penyesalan di kemudian hari kalau hari ini tidak dimanfaatkan yang sesungguhnya. Makanya kata di dalam kata al-hukama itu al-waktu kasoif. Waktu itu ibaratkan pedang. Seandainya waktumu hari ini tidak engkau gunakan yang sebenarnya, maka akan memotong lehermu. Kalau orang bisnis mengatakan time is money, tidak ada waktu kecuali uang, itu orang bisnis. Tapi kalau orang berpendidikan, orang mencari ilmu, bukan time is money, tetapi time is ilmu. Waktu adalah ilmu. Karena tidak akan bisa terulang lagi. Hari ini sampai kelas 3, nggak mungkin akan kembali ke kelas 3. Kalau memang jenengan itu hari ini kelas 3, pengen istiqomah, nggak usah lulus. Duduk ada di sini sampai sekolah ini udah tua. Nah, apakah mungkin itu terjadi? Maka tidak akan pernah mungkin. Inilah kehidupan sosial saat ini yang kita hadapi. Sosial ini sudah dididik oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj.
Maka ketika kanjeng Nabi itu mau berangkat, dia pamit dengan istrinya. Betapa pentingnya istri. Terkadang bapak-bapak lek arepe lunga jarang pamit bojone. Pokok cer ngono lunga. Engko digoleki, "Pak, nanti sampean aku nang Traya." Lah kapan budalmu mau? Sering nyelip-nyelip. Begitu juga ibunya. Kadang-kadang nggak pamit sama bapaknya. Kanjeng Nabi mau Isra itu pamit dulu, minta izin istrinya, kemudian minta doa dari keluarganya, kemudian diberangkatkan. Ini adalah merupakan gambar garis sosial hubungan manusia dengan manusia yang tumbuh bersama kita. Maka sifat sosial ini harus kita pertahankan yang benar-benar. Inilah yang dinamakan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, maka harus baik. Karena hubungan manusia ini kalau rusak, maka akan merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh begini, uang iku lek salah karo uang lek salah karo uang, kuwi lek njaluk ngapura angel. Suatu contoh begini, ada seseorang yang punya pohon rambutan, kemudian ada tetangganya ngambil tapi gak izin. Dia elek ngomong, "Titenono kowe lek ra izin, ora tak ngapura sampai sak mati nih." Ini bahasa mereka. Kita sebagai manusia. Tapi betapa besarnya Allah memberikan nikmat kepada kita. Betapa besarnya salahnya seorang hamba ketika hamba memohon ampun kepada yang Maha Kuasa, maka Allah akan pasti memberikan ampunan karena Allah Ar-Rahman, Maha Rahim, Maha Pemaaf. Maka ketika yang terpenting ini hubungan manusia dulu kita bangun. Kalau hubungan manusia kita bangun dengan baik, hubungan dengan baik, berbicara dengan baik, beretika yang baik, kemudian satu kelas berhubungan dengan baik, dengan satu lembaga berhubungan dengan baik, maka insya Allah akan baik semuanya. Tapi kalau di antara guru dengan guru tidak baik, antara guru dengan santri dengan murid tidak baik, dan murid dengan guru tidak baik, tidak bersosialisasi dengan baik, maka akan rusak semua tatanan itu. Yang terpenting Nabi berangkat adalah hablum minannas, hubungan garis horizontal, yaitu hubungan sosial. Ini adalah merupakan satu pendidikan bagi kita. Terus yang kedua, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual adalah pendidikan jiwa, agama, kemudian yang berhubungan dengan nurani, dengan rohani kita, itu termasuk spiritual. Bahasa spirit itu adalah sebuah dorongan semangat. Jadi seorang muslim, jadilah muslim yang baik. Kalau menjadi punya agama yang lain, jadilah pemeluk agama yang baik. Aturan yang ada di agama ikuti. Kalau seorang muslim ikuti aturan agama dengan baik, maka akan menjadi baik. Termasuk bahasa spiritual. Bahasa spiritual ini bahasa hati, jiwa seseorang yang hubungannya adalah pendekatan diri kita kepada yang Maha Kuasa. Bimbingan rohani kita, karena bimbingan rohani ini akan membentuk karakter menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik sesuai Al-Quran hadis adalah pendidikan yang harus digeluti, adalah pendidikan spiritual. Karena spiritual itu menyangkut masalah akhlak perilaku seseorang. Ketika akhlak itu baik, berarti spiritual orang itu baik. Maka sudah dikatakan, sebesar apapun ilmu Anda, kalau Anda tidak punya akhlak, tidak punya etika, tidak punya moral yang baik, maka akan juga tidak ada artinya. Maka dikatakan di dalam kitabnya itu ada kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Jadi al-adab fauqal ilmi, tata krama, moral, akhlak itu di atas ilmu. Sampai pinter tapi nggak punya akhlak. Lebih baik gak pinter tapi punya akhlak, etika, sopan santun.
bagaimana etikanya seorang murid terhadap gurunya, bagaimana etikanya seorang anak terhadap orang tuanya, dan bagaimana etika kita sebagai yang muda terhadap yang tua. Yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Jangan sekali-kali seorang murid yang masih belajar melawan kepada gurunya, karena ini akan menurunkan karakter kita dan ilmu yang kita miliki akan hancur di kemudian hari. Oke, hari ini bisa dikatakan kita seperti ini, tapi kehidupan sampean semua nanti belum tentu seperti ini. Ada yang jadi petani, ada orang yang jadi orang yang sukses, ada orang menjadi seorang pedagang yang beruntung, tetapi ada juga yang nantinya itu menjadi seorang pemulung, menjadi seorang yang tukang jabut singkong dan lain sebagainya. Maka manfaatkanlah hari ini supaya hari esok Anda termasuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Maka cocok dengan kata Pak Kepala Sekolah, kalau sampean pengen ranking, belajar yang baik. Kalau sampean pengen naik kelas, belajar yang baik. Berarti zong ketika pengen jadi begini, tetapi upaya dan usaha sampean tidak ada sama sekali. Berarti jangan berharapkan sesuatu yang tidak tanpa usaha. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, jangan mengharap sesuatu yang tinggi kalau belum sesuai dengan ujian. Kalau sampai pengen sukses, maka harus menghadapi beberapa ujian. Jangan berharap berhasil kalau ujianmu belum sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Kalau sampean pengen jadi orang sukses, kalau cuma sekolah karena hujan berangkat, jangan tidak berangkat. Nanti banyak alasan. Sakit sedikit panuan wis ora budal, alasannya reno-reno. Itu berarti tanda-tanda murid yang seperti itu nantinya zong, nggak jadi apa-apa. Bisa kita lihat, saya juga sering berkumpul dengan orang-orang yang kayak sampean, orang-orang yang sekolah, cuma bedanya seperti ini. Kalau saya mengelola di bidang agama, kalau di sini mengelola mungkin di dua bidang, agama dan umum. Saya cuma satu arah. Artinya satu arah, ketika yang saya sampaikan materi-materi itu selalu kajiannya adalah kajian yang bertendensi kepada kitab-kitab. Kalau di sini bertendensi kepada pendidikan yang sifatnya nasional. Jadi saya tahu, maka pernah saya serap dari guru saya di pesantren itu. Nanti kalau di pesantren ini, kalau di pesantren, anak yang mau jadi orang dan anak yang tidak jadi orang itu sudah bisa kita lihat hari ini. Suatu begini, Pak Guru, suatu contoh begini. Ketika ayam itu bertelur, kemudian induknya babone pitik mau ngengkermi, pitik niki wis ngerti sing bakal netes karo ora netes wis ngerti. Maka diolah alik. Ketika dia mau turun kadang diolah alik. Ndok ini ku diolah alik karo pitik, diolah alik. Terus engko sing ngesor deleh dhuwur, sing dhuwur deleh ngesor, sing kurang anget diwalik. Mereka sudah tahu anak saya ini nanti bakal jadi apa, yang ini nggak jadi orang, yang ini jadi orang, sudah tahu. Karena sifat dan karakter bisa kita baca hari ini. Sing pokoknya modele ini. Modele bocahe. Tekone tukang terlambat. Terus kelambine lek kon nglebokne gak dilebokne. Terus lek berpakaian gak rapi. Suatu contoh ini, lek santri loh nih, lek santri, lu nggak ngomongin sampean, nanti bisa kita bandingkan. Santri kan harus kupluan, pakai kopiah. Ya. Santri itu pakai kopiah yang modelnya gini juga ada. Jadi dari situ sudah bisa kita baca. Sampai yang agamanya Muslim kan sering lihat yasinan. Sampai lihat yasinan. Kalau jamaah itu datang, dia duduk. Kemudian kok kupluknya itu diginiin. Sampai membaca orang itu akan apa coba? Mau tidur kan? Kalau dia itu diginiin, dia mau ngapa?
mau doa. Kalau kupiah diginiin, dia mau apa coba? Main. Sama. Kalau santri pakainya kupiah nggak bener begini, jambule ketor. Alamat iki wis. Lek santri loh nih. Sudah bisa kita baca loh karakternya. Jadi saya punya anak itu 3. Yang saya baca anak saya telu nih tak waca. Anak yang saya yang pertama itu selalu nurut, yang pernah sekolah di SMK. Hanya 1 yang saya pesankan, disiplin dan taat rumah ibadah. Terus anak saya yang kedua, yang ketiga yang pernah mondok di Pak Soiman, sekarang posisinya ada di Ngurah Kediri. Yang dulu pernah punya cita-cita menghafal Al-Quran di tempat Pak Yai Soiman, dan kemudian putar haluan di Kediri. Anak saya itu sekarang mengkaji kitab, artinya pengkajian pendalaman ilmu nahwu itu sudah tamat dan selesai. Insya Allah nanti di akhirnya beliau anak saya itu mau menghafal Al-Quran. Dan salah satu ketiga anak saya itu yang nggak pernah minta duit cuma itu. Biarpun dia nggak punya duit ditanya, "Di duit le?" Duit. Nggak pernah dia mengatakan tidak. Loh, oh ini nanti begini anak saya. Terus yang satunya, yang nomor 2, sudah pernah sekolah di Banyuwangi 3 tahun. Sampai di situ sehingga kenal di lingkungan, di masyarakat itu kenal semuanya. Dia sering disuruh kalau ada orang hajatan, dia disuruh nyopir mobil nganterin manten. Itu sering seperti itu. Akhirnya saya pindah ke Kediri di Lirboyo. Dia juga seperti itu lagi, suruh nyopir. Akhirnya saya suruh pulang, wis kowe bali wae. Saya daripada nyopir nang kono, mending nyopir nang omah. Saya bilang gitu. Terus akhirnya apa? Bahasanya lek kon sekolah ki angel lah. Dari kecil dia nggak mau sekolah. Akhirnya saya pondokkan di tempat Pak Yai Samidin, itu masih kecil. Di situ ditakut-takuti suruh sekolah. Akhirnya pulang. Nyampe lah di rumah dipentok suruh sekolah. Akhirnya terpaksa harus sekolah. Jadi dari kecil itu susah lek kon sekolah. Tapi alhamdulillah ya tamat lah aliyah, niku tamat. Tapi terpaksa saya paksa juga harus kuliah. Karena apa? Bukan berarti orang kuliah itu nantinya kita memburu pekerjaan, tidak. Tetapi karena tantangan zaman yang harus seperti itu. Kalau kita, karena sekarang itu bukan yang kita lihat di pinternya. Lek pinter itu orang pernah didu, nggak pernah adu pinter. Mungkin yang adu pinter ya calon presiden. Adu pinter, adu argumen, adu program itu. Tapi kalau kita seperti suatu contoh saya aja lah, nggak bisa menyontohkan orang lain. Di belakang ada SPDI, pernah kuliah, dianggap wong kuliah ini pinter kabeh. Bukan, karena sekarang itu kuliah itu bisa nebus, yang penting dia duit. Apakah dia pinter? Tidak, karena belum pernah diadu kepinterannya. Tapi ini penting. Ketika seorang ustadz atau sampean lah nanti, kalau di sekolahnya itu di belakang ada pokoknya embel-embel SSSSSMMMM, ngono kuwi mau. Kuwi iki lek dipanggil wis beda. Mlakune lho beda. Lek ketamatan SD, alah mlakune akeh. Tapi lek wis SE akeh, wis berwibawa. Ya S-ku lho akeh. Tapi pernahkah dites kepintarannya? Tidak, tapi yang penting kan embel-embel. Kalau menjadi RT, tamat SD selesai. Tapi sekarang SD untuk menjadi RT, no, ditolak. Nanti ini, kalau jadi lurah, itu harus minimal S1. Nah, sampean kalau nanti tidak bersiapkan diri untuk seperti itu, sampai tidak manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, dan kemudian kita lanjutkan terus sekolah, maka tetap akan seperti ini nasibnya. Di dalam hadisnya Nabi kan sudah dikatakan, hadis apa Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah
tidak akan pernah merubah nasib seseorang ketika tidak kita yang merubahnya. Nah, kita yang merubah. Kalau kita hari ini orang tua kita statusnya sebagai seorang petani tukang beres, jangan sekali-kali sampean itu berpikir, ah aku koyok bapakku. Jangan. Harus melebihi itu. Apakah anak seorang petani nggak boleh jadi presiden? Boleh. Apakah seorang anak petani nggak boleh jadi camat? Boleh. Mengapa? Karena itu adalah hasil usaha kita. Nasib kita jangan sama dengan nasib orang tua kita. Harus lebih baik daripada nasib orang tua kita. Ini harus termotivasi dari diri kita. Kalau enggak sampean lihatnya begini loh lihatnya. Ini pernah saya contohkan. Saya contohkan kepada salah satu santri di pondok saya waktu itu. Dia itu enggak kerasan mondok. Enggak kerasan mondok, mau pamit. Akhirnya bapaknya tak celuk. Pak, anak sampean arep mondok, arep apa jenenge arepe balik. Arepe balik ora kerasan nang pondok. Terus bapaknya begini ngomongnya. Oleh rapopo balik. Tapi engko lek wis teko omah, awakmu tak kon kerja, tak kon golek duit dhewe. Bahasanya seperti itu. Terus orang yang seusia sampean mau cari duit kemana? Umpama seusia sampean. Apakah sampean menjadi guru? Paling urusannya sampean kui mending cek diterima nang TK. Mending. Kalau seusia sampean. Apakah ya mungkin sampean sekelas SMK kemudian putus di tengah jalan atau selesai sampai di situ kemudian sampean jadi guru? No, berat. Apakah sampean jadi camat? Berat. Makanya hari ini ilmu adalah sangat penting. Tantangan zaman itu akan lebih besar lagi, tidak sama dengan hari ini. Ini ada masa-masanya. Maka mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan satu pendidikan spiritual yang menanamkan spirit di dalam hati kita, yang kita tanamkan untuk ke depan. Bimbing rohani kita, pupuk rohani kita, pupuk keniatan kita, pupuklah keilmuan kita. Ini adalah merupakan satu spirit yang pernah dilambangkan ketika Nabi Isra Mi'raj. Akan melahirkan seorang pemimpin yang seperti ini. Seorang pemimpin yang sesuai Al-Quran hadis. Pemimpin yang jujur sesuai dengan janji-janjinya. Itu pun juga jarang terjadi. Maka sampailah ini yang akan menentukan. Pundakmu, ada di pundakmu nasib umat ini. Kalau dulu ada seorang bangsa luar negeri, orang luar negeri, termasuk yang tidak senang ke Indonesia, kita harus mensyukuri ya. Kita harus mensyukuri hidup di Indonesia ini. Karena Indonesia ini seperti di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adalah sebuah negara yang gemah limpah loh jinawi. Apa yang ditanam tumbuh. Terus kalau di Mekah, yang ditanam tidak bisa tumbuh. Bahkan rumput nggak bisa tumbuh. Kita mau makan kurma bisa, mau makan pepaya bisa, mau makan mangga bisa. Waktu iklim ada musim hujan, ada musim panas, ada siang, ada malam. Coba di luar negeri yang tidak ada malam, siang terus, yang tidak ada siang, malam terus. Susah. Maka kita hidup di Indonesia ini dengan bahasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Patut kita syukuri. Dengan cara apa kita bersyukur? Adalah dengan belajar yang baik, menentukan nasib kita. Ya pada hari inilah ketentuannya. Ketika hari ini engkau tentukan nasibmu baik, insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Ketika hari ini engkau tentukan nasibmu tidak baik, ya tentukan hari ini pasti nasibmu tidak akan baik. Para siswa dan bapak guru sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kajian spiritual ini banyak kita lihat di YouTube, banyak kita lihat di media sosial. Yang saya sampaikan tadi,
banyak teman tapi tidak tahu temannya di mana. Akhirnya tetangganya, temannya yang ada di dunia nyata ini sangatlah kecil. Banyak medis, banyak dokter, akan tetapi banyak penyakit. Kalau kita tinjau dulu, sebelum tahun-tahun saya, mungkin Pak Guru juga, penyakit darah tinggi itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Kalau sekarang penyakit darah tinggi itu sifatnya bukan milik orang kaya, juga bukan milik orang miskin. Boleh orang kaya, juga boleh orang miskin. Mungkin yang darah tinggi orang miskin karena dia berpikir bagaimana pengen kaya. Mungkin kalau yang dimiliki penyakit darah tinggi itu orang kaya, mungkin dia berpikir bagaimana angsurannya cukup. Mungkin seperti itu. Tetapi jenis obat yang ada hari ini banyak sekali. Ada yang dinamakan herbal, ada yang dinamakan bukan herbal. Jenis penyakit itu semakin banyak dan juga semakin banyak obat. Kalau dulu penyakit darah tinggi nggak ada, penyakit stroke nggak ada, tetapi sekarang dimiliki oleh orang-orang kampung yang konon orang-orang itu adalah orang-orang petani. Mengapa demikian? Karena mungkin asupan makanan yang kita makan ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Aturan makan itu sebenarnya aturan 3 kali dalam sehari, itu sebenarnya nggak ada aturan seperti itu. Kalau memang sampai kuat sehari makan sekali, makanlah. Karena memang umumnya di Indonesia ini dia pokoknya makan 3 kali sehari, 2 kali pun juga boleh. Karena makanan, kata Rasulullah kan begini, makanlah sesuatu dengan sekedarnya, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu termasuk pekerjaan setan. Ini memang benar. Di dalam tubuh kita ini ada energi. Energi itu yang timbulnya adalah dari makanan yang rasanya manis. Kalau kita terlalu kurang mengeluarkan energi tetapi banyak yang kita asupi manis, maka akan timbul dinamakan kencing manis. Sedangkan makanan asin ini adalah makanan yang dimana juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika manusia itu kekurangan zat yang namanya asin, dia akan lemah. Tetapi ketika berlebihan mangan asin, timbulnya darah tinggi. Maka kita tidak boleh berlebihan. Banyak sekarang itu seharusnya usianya bukan sampean. Banyak seusia anak yang masih duduk di SMK itu yang sudah cuci ginjal. Apa masalahnya? Banyak meminum minuman yang bersaset, kemudian ale-ale, kemudian apa jenis marimas, apa meneh kuwi. Terus kalau dia itu pekerja berat, dia minum yang namanya kuku bima, kemudian ekstra jos, maka dia nanti belum tua sudah keropos tulang-tulangnya. Lah nanti makanan-makanan yang sampai makan hari ini kalau tidak baik, maka akan bisa dirasakan nanti setengah umur. Hati-hati, mumpung kita belum kena penyakit. Makan yang baik, minum yang baik. Ada salah satu kitab yang menerangkan, di antaranya timbulnya penyakit di dalam tubuh itu ada asupan makanan yang makannya satu tidak melalui doa, kemudian lewat tangan kiri. Ada yang menerangkan seperti itu. Jadi kalau makan tangan kiri, maka setan akan ikut ini. Sehebat apapun manusia yang tidak bisa dirasupi karena banyak zikir kepada Allah, yang tidak dirasupi oleh setan, itu kalau sudah pernah menggunakan makan dengan tangan kiri, maka sudah pasti itu akan masuk di dalam jiwa seseorang itu. Itu bisa dibuktikan dengan ruqyah nanti.
Maka hati-hati. Dan sekarang kalau saya lihat di warung ya, di warung gayane lek wis pokoke wis duwe duit rada mending ngono ae, wis nang warung. Lek wis nang warung iki sikil tengen iki ngene. Mari ngono gayane iso. Iso. Sing siji nyekel pupu, sing siji mangan. Begitu tap mangan iki bismillahirrahmanirrahim top baru lewat tangan kiri. Setan wis nempel, tep langsung mlebu. Nah, ini membahayakan. Mengapa Rasulullah melarang makan pakai tangan kiri? Karena ternyata itu juga menimbulkan penyakit. Pertama, nanti penyakitnya itu non medis, kemudian tumbuh menjadi penyakit medis. Yang kedua, karena pikiran. Mengapa hari ini banyak penyakit? Karena banyak pikiran. 100% penyakit yang timbul itu diantaranya 50%-nya adalah dari pikiran. Saya pernah begini. Saya dulu pernah kena tahun sekitar 7 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami gula tinggi. Kalau orang mengatakan sekarang diabetes. Saya pernah mengalami itu. Terus saya konsultasi dengan dokter. Saya nggak mau minum obat dokter. Saya konsultasi dengan dokter. Ini penyakit yang seperti ini, kalau saya dengar Pak Dokter, harus makan nasi yang kemarin. Orang yang kena kadar gula itu disuruh makan nasi yang kemarin. Terus kalau enggak makan nasi tiwul. Nasi yang baik tidak boleh dimakan. Kalau nanti nasi yang baik dimakan, maka gula akan semakin tinggi. Itu kata dokter. Terus saya ketemu dokter yang satunya lagi. Saya konsultasi. Nah, kebetulan dokter yang satu ini setengah kiai. Bukan kiai setengah. Dia ngomong kayak gini. Segala sesuatu makanan yang ada di depanmu, bahasanya ngoten iki, itu adalah rizkimu. Bahasanya ngoten itu. Biarpun rizkimu, tetapi carilah rizkimu yang halal dan kemudian thayyib. Halal dan baik. Baik untuk tubuhmu. Terus ada bahasa lagi mengatakan demikian. Kenalilah dirimu dulu sebelum mengenali orang lain. Roto-roto sampean Mbak Yu itu kenal dengan orang lain tapi tidak kenal dengan dirinya. Suatu contoh begini. Bocah kok cetil, bocah kok tukang rasan-rasan, bocah kok ndablek. Itu yang bilang sampean. Berarti sampean kenal berarti dengan orang itu. Tapi apakah Anda kenal dengan dirimu bahwa yang engkau baca itu hakikinya adalah dirimu sendiri? Pernahkah orang itu menyalahkan dirinya? Tidak, jarang orang mau menyalahkan dirinya, tapi pasti menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya. Ini manusia. Maka manusia itu punya egois yang tinggi, merasa dirinya benar, orang lain salah. Ini juga menimbulkan penyakit. Tapi kalau orang itu merasa dirinya salah, berarti orang itu akan meletakkan hatinya pada tingkatan yang sangat mendasar. Ketika pikiran diletakkan pada tingkatan yang mendasar, maka tidak memaksakan saraf untuk bekerja, tidak memaksakan jaringan-jaringan kecil untuk bekerja. Maka ketika memaksakan diri jaringan itu bekerja, maka timbullah saraf tidak mampu memompa karena jaringan sangat kecil, maka akan bisa meledak, menjadilah yang dinamakan stroke. Nah, suatu saat saya suruh mengenali diri saya sendiri. Akhirnya saya kenali diri saya dari pertama. Dulu itu kalau orang penyakit gula itu pertama yang diminum pasti metformin bahasanya.
Saya dikasih obat oleh Pak Dokter itu 1 lempeng, itu yang namanya metformin, itu dimakan 3 kali sehari. Saya makan, cek pertama kadar gula saya cek pertama kali 444. Saya makan pil itu 1, kemudian saya cek ulang, turun sekian persen. Siangnya saya cek ulang, turun sekian persen. Siangnya saya cek ulang, kemudian turun sekian persen. Saya jumlah pil 3 itu turun sekian persen. Nah, kemudian besoknya saya seperti itu lagi. Pikiran saya konsentrasikan untuk memikir sesuatu yang berat. Akhirnya saya makan pil lagi, tidak ada reaksi sama sekali, tetap pada posisi 444. Ternyata pikiran itu sangat berpengaruh terhadap sebuah penyakit. Lah, pikiran yang dimaksud itu seperti apa? Pikiran sing ngendeng. Oh, pikiran sing ngendeng. Allah memberikan waktu 24 jam istirahat, ibadah, tidur, berpikir. Kalau berpikir pagi sampai siang tidak ada hentinya, berbahaya. Maka ada bahasa orang itu kalau akhir tahun kui eneng jalan-jalan di waterboom. Itu tujuannya apa? Untuk menurunkan daya pikir tadi, untuk bersenang-senang. Itu pun penting. Makanya sekolahan itu ada, kalau sudah terakhir ada yang dinamakan study tour. Lek bahasane wong biyen refreshing. Bahasa refreshing itu ada juga di komputer. Komputer itu yang bisa menimbulkan virus adalah input, output. Ini bisa menimbulkan virus. Kalau HP sampean itu sering untuk bermain Google, apa meneh buka-buka sing situs porno, itu sangat besar virusnya. Kok tahu? Saya tahu, saya pelajari kok. Yo, 4 matae Mas. Namanya input. Coba kalau sampean punya HP ceng-cengpo yang nggak pernah masuk internet, yang nggak pernah keluar, itu nggak pernah kena virus, nggak pernah. Maka supaya output dan input, manusia yang ngono kuwi. Menungso niku inputnya lewat kuping, outputnya lewat omongan dan lewat pandangan. Makanya manusia laki-laki kalau melihat manusia perempuan kemudian timbul syahwat, output akan menimbulkan virus tengutek mriki. Cakai montok banget loh. Begitu. Dah, nggak melihat tapi mendengar. Dan suaranya koyo ngono nggah rasane. Ya ini dari mana? Akhirnya dipikir masuk di dalam hati, jadilah virus. Kalau dalam bahasa Al-Quran, maksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga. Bagaimana supaya loadingnya hati dewi, pikirannya dewi itu cepat? Seperti halnya HP baru, langsung dep, iso ditompo. Maka kebanyakan anak-anak yang masih tahapan belajar, kok dek goblok, berarti virusnya akeh. Carane supaya dek virusnya metu, direfresh. Lek perlu diinstal ulang, dilai aplikasi ini, engkau baru diisi aplikasi baru. Kuwi carane. Maka kalau komputer nggak pernah direfresh, yo angel loading, yo angel. Menungso lek gak tahu direfresh, kuwi yo ngono loading. Cara merefreshnya manusia itu seperti apa? Banyak membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lek kula biyen dipelajari. Karena loadingnya karena terganggu dalam organ manusia itu, yang namanya pankreasnya itu sudah lemah karena terlalu banyak yang digiling, terus mesinnya rodok lemot, maka perlu dibuang. Cara membuangnya bagaimana? Kula dipelajari kon maca istighfar ngono kuwi mau, tapi dengan secara pelan.
pelan dan dihayati, dikenang dosa-dosa yang pernah dilewati. Refresh, maka akan kembali bersih. Menungso ki kaya komputer. Lek kakean beban, yo error. Error mending lek stres itu bahaya. Ada. Kalau komputer rusak sudah nggak bisa bekerja, masukkan di tukang servis. Tapi lek uteknya menungso wis error, masukkan di rumah sakit jiwa. Direfresh dhisik nak ngono. Nah, inilah manusia. Jadi maka ayo hari ini sampean semua yang hadir di sini adalah harapan kami. Pak Guru, 10 tahun yang akan datang beliau juga sudah tua. 10 tahun yang akan datang sampai selesai, dan jangan sampai SMK selesai, lanjutkan ke pendidikan berikutnya. Rubah nasib keluargamu, jangan sama dengan nasib orang tuamu. Kalau orang tuamu petani, jangan kamu jadi petani, jadilah seorang pemilik kebun yang luas. Berarti cukup jurusan pertanian. Lek bapak sampean wong tua sampean seorang pedagang sembako, jangan sampean jadi pedagang sembako, tetapi jadilah bos sembako. Itu. Kalau orang tua sampean jadi guru, jadilah kepala sekolah, jadilah menteri pendidikan. Kata Sayyidina Ali, kejarlah cita-citamu setinggi surya. Apa masalahnya? Karena kalau kita mengejar tinggi, ketika jatuh tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita cita-citanya pendek, maka kalau jatuh itu sudah jadi ndut. Tinggi sekalian. Cita-cita boleh tinggi, tetapi harus pakai usaha yang jelas. Hari ini jangan sampai ada nilai, sampai itu harus punya target. Aku pokoknya semester ini kudu nilai itu saat ini. Bagaimana supaya tercapai itu? Maka harus bekerja yang baik. Sampai lihat biografi Pak Joko Widodo, biografi para ulama, biografi orang-orang besar. Tidak ada yang tidak sengsara. Semuanya melalui proses sengsara, tirakat, benar-benar, dan kemudian belajar sungguh-sungguh. Para siswa semuanya yang dimuliakan Allah, itulah gambaran bahwa kesehatan sangat penting. Agama hari ini, sampai lihat, agama hari ini kiai berebut dengan kiai, habib berebut dengan habib. Agama dalil dipelajari bukan untuk diamalkan, tetapi untuk kemenangan dalam perdebatan. Pernahkah sampai berpikir bahwa di dalam agama itu bukan hanya hukum yang dibahas, tetapi diantaranya adalah sehat itu sangat penting. Dalam kata pepatah, min sana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya sehat, maka jiwanya akan sehat. Salah satu cara pengalaman saya yang saya lakukan adalah saya melakukan terapi wudhu dan terapi sholat 60 menit menuju bahagia. Itu yang pernah saya lakukan untuk merefresh semua penyakit di dalam diri saya dan di dalam orang lain. Wudhu dengan cara sunnahnya yang baik, sholat kemudian dalam bentuk kepasrahan, bukan berarti unsur keterpaksaan. Jangan sholat dianggap wajib. Kalau dia wajib berarti seolah-olah kita tertekan. Tapi sholat jangan dianggap wajib, dianggaplah sebagai kebutuhan, seperti halnya makanan. Ketika tidak makan maka lapar, maka ketika tidak sholat maka jiwa kita juga akan lapar. Anggaplah sholat adalah sebagai makanan yang menjadi kebutuhan kita. Insya Allah sehat badan kita. Yang terakhir, alhamdulillah, yang saya lihat di SMK ini gini kuau walaupun rejepan ya nek sing sarungan barang ngoten niku kula seneng Pak Guru ne malah do gak sarungan, muridnya kan sarungan. Sarungan niku identik cara zaman sakniki niku. Lek sarungan niku kan pertama praktis, wong sarungan niku praktis saiki lho mau arepe nguyuh nang ndi penale buka lho tenan.
Umpamane kok bengi kademen lunga dicepot kemulan. Lek katok jajal piye? Cepot ilang. Praktis. Terus meneh sakniki kuwi zamane zaman politik demokratis. Artinya memberikan kebebasan untuk memilih. Artinya memberikan kebebasan kepada orang yang di dalam sarung itu supaya bergerak bebas. Bergerak bebas, terserahlah kowe arep bergerak piye. Jajal lek katokan, diplungkerne rono, plungkerne rene, gawe ampek teng mriki. Yo meneh-meneh sing keri yo ISIS. Umpamane sumuk dikebut ning ngene iki yo penak. Lah sampean lek katokan sumuk ya selesai. Penak, makanya sarungannya Pak Guru. Terima kasih dan mohon maaf, hanya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Khususnya mohon maaf kepada Pak Kepala Sekolah, mungkin penyampaian saya nggak sesuai dengan harapannya, tetapi itu kemampuan saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan untuk motivasi sampean ke depan menjadi seorang siswa-siswi yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.